Pemirsa, 2 unit mobil dan sepeda motor milik pelaku pencuri lembu ludes dibakar warga. Hukum pidana di Indonesia melarang keras segala bentuk main hakim sendiri. Tindakan membakar kendaraan dan menganiaya seseorang, terlepas dari kejahatan yang dilakukannya, adalah tindakan kriminal. Pembakaran dan perusakan. Pembakaran mobil dan motor dapat dijerat dengan pasal 187 KUHP yang mengatur tentang kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi keamanan umum berupa kebakaran. Pelaku bisa dihukum penjara hingga 15 tahun. Jika barang tersebut milik orang lain, mereka juga bisa dijerat pasal 406 KUHP tentang pengerusakan barang dengan ancaman hukuman penjara hingga 2 tahun 8 bulan. Penganiayaan massa. Pengeroyokan atau penganiayaan terhadap pencuri oleh massa dapat dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Ancamannya hukuman penjara hingga 5 tahun 6 bulan. Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat atau kematian, hukumannya akan jauh lebih berat. Prinsip legalitas. Hukum Indonesia menganut prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang bisa dihukum, kecuali telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Selain itu, hanya aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, yang berwenang untuk memproses dan menjatuhkan hukuman. Masyarakat tidak punya hak untuk mengambil peran ini. Dalam Islam, pencurian adalah kejahatan serius yang memiliki sanksi tegas. Hukuman pokok, had. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38 menjelaskan secara eksplisit. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Namun, perlu dipahami bahwa sanksi potong tangan, disebut had, tidak bisa diterapkan sembarangan. Para ulama menetapkan beberapa syarat ketat, di antaranya, barang yang dicuri harus mencapai nilai minimum tertentu, nisyab, yang setara dengan 1/4 dinar emas. Pencurian harus dilakukan dari tempat penyimpanan yang semestinya, hirs. Tindakan ini harus terbukti di depan pengadilan dengan saksi yang adil, atau pengakuan dari pelaku. Hukuman ini hanya bisa dijatuhkan oleh penguasa atau hakim yang sah, bukan oleh masyarakat umum. Ustadz Abdul Somad menekankan bahwa main hakim sendiri adalah tindakan anarki yang merusak tatanan sosial. Menurutnya, jika setiap orang merasa berhak menghukum orang lain, maka akan terjadi kekacauan dan hukum rimba. Ia mengingatkan bahwa hukum Islam memiliki sistem peradilan yang ketat dengan syarat-syarat pembuktian yang tidak mudah. Hal ini untuk memastikan tidak ada orang yang dihukum secara tidak adil. Oleh karena itu, tugas masyarakat adalah melaporkan kejahatan ke pihak berwajib, bukan menghukumnya sendiri.